Nah, ketika kita berbicara tentang anak yatim, dalam konteks zakat, pada dasarnya anak yatim tidak masuk di dalam asnaf penerima zakat. Oke. Jadi tidak disebutkan oleh Allah dalam 8 asnaf penerima zakat itu adanya anak yatim. Tetapi apabila anak yatim ini mengalami kondisi yang mendorongnya ke menjadi asnaf zakat. Biasanya kan kalau sudah yatim, itu nanti berubah ekonominya, dia jadi miskin. Maka dia lebih utama diberikan. Karena berarti ada 2 hal yang harus diperhatikan di situ. Pertama, dia miskin, dan yang kedua dia yatim. Lebih patut dia diberikan daripada hanya orang miskin saja. Nah, karena itu anak yatim ini masuk dengan syarat. Dengan syarat dia harus miskin. Sedangkan piatu ini memang tidak ada di dalam format penerima. Karena anak yang meninggal ibunya, ia masih punya pembiaya hidup, yaitu ayahnya. Pada dasarnya seperti itu. Walaupun mungkin ada ayah yang kurang bertanggung jawab. Setelah istri yang meninggal dunia, menikah lagi, lalu anak yang tadinya dibawa itu terlantar semua. Ada yang seperti itu, dan itu kita akui. Nah, kalau anak ini nanti tidak dipelihara oleh ayahnya, sehingga dia menderita, mungkin menjadi anak jalanan, atau dipelihara oleh orang lain dengan segala kebutuhannya tidak bisa tercukupi secara normal, maka dia juga masuk kategori anak yang miskin. Berarti anak dan itu miskin. boleh diberikan zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Pembagiannya berarti sama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Nah, di bulan suci ini kita bakal membahas tentang zakat fitrah nih Sobat Kominfo. Nah, sudah hadir bersama kita yaitu Bapak Mas Riyadi Hasan, Ketua Basnas Provinsi Riau. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, masih puasa Pak? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih di bulan puasa ini nih Pak? Segerkah atau gimana nih? Seger alhamdulillah, tapi safari kita kan banyak, jadi tenaga memang agak terkuras. Iya, agak terkuras ya Pak. Tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak ada alasan untuk di bulan puasa ini bermalas-malasan atau sakit-sakitan ya. Tapi tetap harus semangat ya Pak ya. Harus semangat. Oke, Bapak Mas Riyadi Hasan, kita kan berbicara tentang zakat fitrah nih. Mumpung bulan Ramadan, kita berbicara tentang zakat fitrah. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Kominfo itu zakat fitrah itu apa sih gitu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Kalau kita mendengar istilah zakat, maka tentu ia tidak mungkin kita lepaskan dari kata-kata zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini bahagian dari zakat itu sendiri. Bahkan kalau dalam syariat Islam, sebelum zakat mal itu disyariatkan, zakat fitrah duluan. Nah, zakat fitrah ini zakat yang dikeluarkan karena berakhirnya bulan suci Ramadan. Dari segi makna, fitrah itu artinya Idul Fitri. Iya, benar. Atau futur. Futur itu makan. Jadi harta yang kita keluarkan ketika berakhirnya bulan Ramadan dan kita berhari raya begitu. Karena itu dia disebut dengan zakatul fitri. Zakat fitrah hari raya atau makan. Nah, ini merupakan bahagian dari kewajiban setiap orang beriman, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikannya di dalam hadis. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitrah sa'an min tamar sa'an min syair. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu 1 sa' dari tamar. Tamar ini kurma bahasa kitanya. Atau syair, kalau syair ini gandum. Untuk kewajiban ini bagi laki-laki, bagi perempuan, hur, orang merdeka, hamba sahaya, anak kecil maupun orang besar. Nah, artinya ini merupakan kewajiban setiap orang yang melaksanakan ibadah puasa. Begitu dia selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu yang disebut dengan zakatul fitri. Oh, seperti itu. Nah, itu
gitu loh sobat, zakat fitrah ya, pengenalan zakat fitrah. Nah, kalau untuk dasar hukum dan payung hukum yang mengatur pengelolaan zakat fitrah oleh Basnas ini seperti apa nih? Kalau zakat fitrah sama sebetulnya dengan zakat mal. Dasar hukumnya pertama ayat Al-Quran. Banyak sekali terdapat dalam Al-Quran perintah agar kita menunaikan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan bayar zakat. Bahkan antara salat dan zakat ini tidak pernah terpisah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, menandakan bahwa kedua-duanya ini sama penting. Mungkin sebahagian umat Islam berpikir bahwa salat lebih penting dari zakat. Ini sama seperti memisahkan antara tangan kanan dan tangan kiri. Ya kan nggak mungkin orang sempurna kalau cuma tangan kanannya saja yang ada, tangan kirinya tidak. Maka karena itu Allah tidak pernah memisahkan. Setiap kali disebut salat, pasti Allah sebut juga zakat. Nah, ini dalil pertama kewajiban zakat itu. Dan masuklah di dalam zakat yang Allah sebutkan itu zakat fitrah. Kemudian yang kedua, dalil hukumnya itu adalah hadis Nabi SAW. Tadi sudah kita sebutkan, farada Rasulullah zakat al-fitri. Nabi mewajibkan zakat fitrah, sa'an min tamar, satu sa' dari tamar atau satu sa' dari sa'ir. Tamar tadi gandum ya. Sa'ir itu apa namanya ini, makanan orang Arab ini, kalau tamar itu kurma. Iya, syair itu tamar gandum. Kurma, gandum sa'ir. Iya, tadi mau bilang tapi iya, ini karena sedang salah. berpuasa ini lagi bapaknya lagi. Iya. Nah, jadi itu menjadi dasar hukum. Maka semua ulama yang seterusnya juga kesepakatan umat Islam bahwa zakat fitrah ini adalah bagian dari syariat agama yang sampai hari ini menjadi kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh setiap orang beriman. Itu dalil hukumnya. Berarti ada tiga. Ada tiga tadi. Ada Al-Quran, ada sunnah, dan ada ijma'. Oke, nah itu loh sobat tuh dalil hukumnya ya. Iya. Jadi nggak bisa soal itu dipisahkan dengan zakat, tapi mereka nggak bisa dipisahkan karena dia itu satu pasang. Satu pasang. Nah, untuk penerima zakatnya sendiri nih Ustadz, Bapak, boleh Bapak ya panggil Ustadz. Bapak Ustadz. Karena untuk penerima sendiri, bagaimana nih Basnas Provinsi Riau mendistribusikan zakat fitrah kepada mustahik, termasuk kriteria penerima dan mekanisme penyalurannya tuh gitu. Baik, kalau kita lihat hadis terkait dengan zakat fitrah itu, Rasulullah secara khusus menyebutkan di situ masakin, tu'matun lil masakin. Zakat fitrah itu salah satu tujuannya adalah memberi makan orang miskin di hari raya. Maka secara otomatis kita sudah bisa mengetahui si penerima dari zakat fitrah ini harus miskin. Begitu. Tidak bisa tidak miskin. Nah, Basnas Provinsi karena memang sudah memiliki mustahik zakat dan datanya juga sudah kita miliki, maka biasanya kita salurkan kepada mereka melalui agen-agen yang sudah kita bentuk, baik itu terdiri dari anggota kita sendiri yang kita kirim ataupun orang lain yang kita percayai untuk menyampaikan zakat fitrah ini kepada para mustahik yang berhak untuk menerimanya. Nah, kuncinya di situ mesti orang miskin. Mesti orang miskin. Iya, jadi kalau Mbak Icut masuk bisa menerima zakat fitrah. Oke Pak Ustadz. Nah, kalau itu menerima zakat fitrah, bagaimana dengan orang miskin ya? Iya, bagaimana dengan anak yatim atau piatu atau yatim piatu? Ini ada dua ini, ada anak yatim, ada piatu. Iya. Kasusnya berbeda, walaupun kehilangannya hampir sama ya. Ada yang kedua-duanya hilang. Gitu. Orang juga belum bisa membuat perbandingan mana yang lebih berat, hilang ayah atau hilang mak. Iya, benar. Karena kedua-duanya berat. Dan ada yang bilang hilang ibu itu lebih berat. Iya. Nah, ada yang mengatakan hilang ayah lebih berat. Nah, kalau saya, ibu dan ayah saya sudah tidak ada. Jadi saya ini yatim piatu. Iya, Ustaz. Boleh menerima zakat sebetulnya. Nggak boleh kan Ustaz ya. Saya ambil sekarang ini, ambil zakat. Nah, ketika kita berbicara tentang anak yatim, dalam konteks zakat, pada dasarnya anak yatim tidak masuk di dalam asnaf penerima zakat. Oke. Jadi tidak disebutkan oleh Allah dalam 8 asnaf penerima zakat itu adanya anak yatim. Tetapi apabila anak yatim ini mengalami kondisi yang mendorongnya ke menjadi asnaf zakat.
Biasanya kan kalau sudah yatim, itu nanti berubah ekonominya, dia jadi miskin. Iya. Maka dia lebih utama diberikan. Karena berarti ada dua hal yang harus diperhatikan di situ. Pertama, dia miskin, dan yang kedua, dia yatim. Lebih patut dia diberikan daripada hanya orang miskin saja. Nah, karena itu anak yatim ini masuk dengan syarat. Dengan syarat dia harus miskin. Sedangkan piatu ini memang tidak ada di dalam format penerima. Karena anak yang meninggal ibunya, ia masih punya pembiaya hidup, yaitu ayahnya. Pada dasarnya seperti itu. Walaupun mungkin ada ayah yang kurang bertanggung jawab. Setelah istri yang meninggal dunia, menikah lagi, lalu anak yang tadinya dibawa itu terlantar semua. Ada yang seperti itu, dan itu kita akui. Nah, kalau anak ini nanti tidak dipelihara oleh ayahnya, sehingga dia menderita, mungkin menjadi anak jalanan, atau dipelihara oleh orang lain dengan segala kebutuhannya tidak bisa tercukupi secara normal, maka dia juga masuk kategori anak yang miskin. Berarti anak dan itu miskin. boleh diberikan zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Pembagiannya berarti sama. Sama saja. Cuman kalau jumlahnya itu tergantung banyaknya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kita banyak, ya mereka boleh menerima banyak. Nah, tapi kalau sedikit ya tentu sama. Oke, nah berbicara zakat fitrah banyak sedikitnya nih Ustadz, bagaimana mekanisme pengumpulan zakat fitrah di provinsi kita ini Ustadz? Oke. Kalau zakat fitrah ini kan provinsi ini boleh dikatakan pertama skopnya itu agak terbatas ya, kalau di Basnas begitu. Sedangkan para muzaki kita itu rata-rata ASN, dan kemudian ada juga masyarakat, di mana ASN dan masyarakat ini mereka sudah punya unit-unit penyalur zakat fitrah, mulai dari masjid sampai kepada kampung-kampung. Ada juga amil-amil zakat yang dibentuk secara temporer di bulan suci Ramadan yang lebih berhampiran dengan mereka. Maka pengumpulan zakat fitrah ini memang sedikit agak kita perkecil. Pertama di lingkungan Basnas Provinsi. Dan yang kedua, kita mengajak beberapa masjid kerjasama agar mereka juga bisa mengumpulkan zakat fitrah hingga terdata oleh kita potensinya berapa dan yang menerima nanti berapa. Sehingga dengan demikian kita bisa mengukur peran zakat fitrah ini di dalam pengendalian kemiskinan, kemudian membantu orang miskin itu seperti apa. Jadi polanya sekarang seperti itu. Ada internal, ada juga masjid-masjid yang kita rangkul untuk mengumpulkan zakat fitrah. Oke, seperti itu. Ternyata masjid-masjid juga bisa bekerja sama. Iya, bekerja sama dengan kita. Oke, Ustaz. Nah, kalau untuk target dan strateginya nih, untuk target sendiri berapa sih target dari Basnas Provinsi Riau untuk mengumpulkan zakat fitrah ini? Tahun ini zakat fitrah itu kita targetkan kalau tidak salah itu dalam 280 juta. 280 juta. 280 juta. Ini mungkin kalau kedengarannya banyak sekali. Iya, karena semua orang waktu itu sedang memberi. Bayangkan saja semua orang sedang memberi 6,7 juta. Masyarakat Riau 80% itu adalah Muslim. Ya, 80% itu dikurangi orang miskinnya 484.000 yang tidak memerlukan bayar zakat fitrah. Sisanya itu membayar semua. Nah, ini kan momennya momen yang sangat besar sekali penyaluran zakat yang bisa kita lakukan di saat itu. Maka ketika kita meletakkan target lebih kurang 200-an juta ke atas, pada dasarnya itu cukup realistis ya. Hanya bagaimana cara mengumpulkannya dan apakah nanti tercapai, ya kita mohon doanya lah. Mudah-mudahan tahun ini itu bisa tercapai lah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, strategi untuk penerimaan meratanya gimana nih Ustaz? Memang kalau zakat fitrah tidak sama dengan zakat mal. Zakat fitrah ini dia sudah tersebar di mana-mana, di masjid-masjid juga ada. Jadi pengurus masjid juga memiliki unit-unit pengumpul zakat yang itu berfungsi juga untuk memeratakan zakat fitrah. Maka kita biasanya kalau sudah terkumpul di Basnas Provinsi, itu kita bawa ke berbagai daerah. Kita memang terus selalu mengutamakan daerah-daerah miskin, daerah 3T, dan lain-lain sebagainya. Karena kalau kita bandingkanlah kehidupan ekonomi kita ini, kita yang di kota ini miskinnya masih bisa
santai atau gimana begitu. Benar. Tapi kalau sudah sampai di daerah 3T itu memang terasa benar. Hanya syukurnya di sana itu tidak ada persaingan. Orangnya miskin semua, jadi nggak ada yang merasa kaya, nggak ada yang berlebih, nggak ada yang cemburu. Tapi kita memprioritaskan daerah-daerah seperti ini. Oke, seperti itu kalau untuk strategi pemerataannya biar dapat semua ya, karena itu hal yang sensitif juga ya. Benar, sangat sensitif. Adil dan gak adil itu ceritanya. Iya. Nah, zakat itu sendiri kan sebetulnya untuk keadilan. Jadi kalau nanti yang lain dapat, yang sebagiannya tidak, itu akan muncul perasaan diperlakukan tidak adil. Islam tidak mau kita seperti itu. Benar sekali, Ustaz. Nah, kalau untuk transparansi dan akuntabilitasnya sendiri, bagaimana nih Basnas Provinsi Riau memastikan untuk transparansi tersebut? Kita dalam pengelolaan zakat ini memang dituntut ya, secara undang-undang kita diminta agar kita menjaga akuntabilitas, di mana masyarakat atau publik itu bisa mendapatkan informasi bagaimana kita mengelola, baik mengumpulkan ataupun mendistribusikan. Nah, dalam hal ini maka kita mencoba untuk membuat pusat-pusat informasi yang bisa dilihat oleh masyarakat. Contohnya hasil audit kita yang dilakukan oleh pihak ketiga yang kita sebut dengan KAP itu diupload di media cetak. Dan kemudian juga dicetak, umpamanya di koran dan lain sebagainya. Dan itu bisa dilihat oleh masyarakat. Apa hasilnya? Alhamdulillah 3-4 tahun terakhir ini itu semuanya WTP, wajar tanpa pengecualian. Nah, ini nanti kan bisa dibaca oleh masyarakat, dan silakan kalau umpamanya mau mengetahui boleh melihat koran berkenaan. Biasanya kita di Riau Pos. Oke, berarti di media cetak aja. Untuk media online-nya apakah ada? Ada, di media online kita juga punya. Bisa dilihat di website Basnas atau di Instagram Basnas, di Twitter Basnas, di Facebook Basnas. Kita punya semua. Dan itu bisa dilihat di situ. Berapa yang kita kumpulkan dan berapa yang sudah kita distribusikan. Nah, itu sebagai bentuk laporan kepada berarti Basnas Provinsi Riau sangat-sangat transparan ya kalau untuk sangat transparan. Mungkin masyarakat atau sobat Kominfo yang di rumah bisa lihat di tadi media cetak dengan Riau Pos. Riau Pos, di situ ada. Dan media online juga banyak di semua platform. Jadi bisa dilihat, yang penting Basnas Provinsi Riau. Iya, Basnas Provinsi Jangan Riau. Basnas provinsi lain ya. Ya, kalau Basnas Provinsi Nanti kan bingung, kok ini kok segini dananya ya, beda. Nah, gitu. Nah, untuk program apa saja nih dan kegiatan apa yang dijalankan Basnas Provinsi Riau dengan menggunakan dana zakat fitrah ini? Zakat fitrah ini karena waktunya sangat singkat. Singkat. Jadi memang kita hanya sekedar mendistribusikannya langsung. Karena tujuan dari zakat fitrah itu bagaimana semua orang merasakan nikmatnya berhari raya. Jadi biarkan orang miskin itu seperti orang lain yang bisa merasakan kegembiraan hari raya. Islam tidak ingin ketika umat muslim sebahagiannya memakai pakaian baru, lalu heboh dengan kue mue dan macam-macam lah, seperti yang kita lihat dalam budaya kita. Lalu ada orang-orang tertentu yang juga muslim, namun mereka masih bergelut dengan kemiskinan mereka. Mereka tidak sempat menikmati hari raya itu. Makanya pernah Nabi berkata, kayakanlah orang-orang seperti ini pada hari-hari begini. Maksudnya kayakan itu jangan biarkan mereka meminta-minta lagi. Jadi idealnya seperti itu. Maka target sebetulnya dari pendistribusian zakat fitrah itu adalah bagaimana orang miskin itu tidak meminta-minta pada hari itu. Jadi dia rata. Orang pos sholat, dia ikut sholat. Orang berhari raya, dia ikut berhari raya. Dan itu menjadi tanggung jawab setiap orang Islam yang ada. Nah, dengan zakat fitrah. Makanya kalau kita pikir kan seolah-olah patungan kita ini. Iya, patungan. Iya. Patungan untuk membantu si fulan. Beli baju anaknya, beli kue muenya. Karena itu kan memang model di kita ya kalau kita berhari raya. Nggak bisa pula kita nafikan, memang begitu modelnya. Nah, tujuannya untuk itu. Maka pendistribusian itu boleh kita katakan semuanya itu langsung kita berikan pada hari itu dan bahkan sebelum itu agar mereka bisa melalui hari raya itu dengan baik.
Oke, nah Sobat Kominfo di rumah jangan lupa bayar zakat fitrah ya. Bayar zakat Bayar fitrah. zakat fitrah biar semuanya merasakan, Iya. ya semuanya merasakan fitrinya. Oke. Jadi nggak cuman kita aja yang makan lontong ya Ustadz. Makan lontong dan rendang. Makan lontong dan rendang gitu, tapi teman-teman kita yang di luar sana yang mungkin tidak bisa seperti kita juga, Iya. di hari yang fitri itu kita semuanya sama gitu. Iya, betul. Karena di mata Allah Subhanahu Wa Taala kita semua sama. Sama. Waduh, udah bisa Yang nih. membedakannya takwa. Takwa, benar sekali. Nah, apakah Basos Provinsi Riau memiliki sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan zakat ini, Ustaz? Pasti ya, semua pengelolaan, baik itu pengumpulan maupun pendistribusian, kemudian bidang-bidang lain, itu kita akan selalu berikan evaluasi setiap akhir tahun. Oke. Karena apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, nggak mungkin kita akan menambah baik tanpa evaluasi. Dan evaluasi ini akan kita lakukan setiap akhir tahun. Tapi selain itu, kita juga membuat monitoring yang sifatnya bulanan. Ada monitoring mingguan. Oke. Jadi saya bersama tim itu biasanya akan selalu berdiskusi di hari Senin terutama. Itu mengetahui perkembangan yang mereka lakukan dalam pengelolaan zakat. Oke, ini zakat fitrah ya? Bukan, zakat umum. Zakat Kalau umum. zakat fitrah ini waktunya singkat dan cepat. Dan harus terselesaikan waktu itu juga. Oke. Maka begitu nanti sudah terkumpul dan itu disalurkan, semua yang mendapatkan amanah untuk itu punya kewajiban menyelesaikannya pada hari raya Idul Fitri. Atau sebelum itu lebih baik. Oke. Karena kalau hari raya Idul Fitri nanti pulang kampung. Udah sibuk-sibuk semua ya. Ya, kalau pulang kampung jangan-jangan duit. Iya. Nanti terbeli es krim susah. Iya pula ya, Ustaz ya. Nah, kalau untuk zakat fitrah memang cepat ya waktunya. Harus, Bulannya harus waktunya dikejar. Iya, karena kata Nabi gini, man addaha qabla shalah fahuwa zakatun maqbulah. Ya zakatun maqbulah. Siapa yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum sholat Id, maka itu zakatnya makbul. Makbul ini diterima lah. Iya, diterima. Tapi waman addaha, siapa yang menunaikannya setelah, Iya. fahuwa zakatun, fahuwa shadaqatun minas shadaqat. Itu sama dengan sedekah biasa. Enggak jadi zakat fitrah. Jadi dia sebelum Idul Fitri itu zakat fitrah, kalau udah setelah zakat setelah sholat itu udah menjadi sedekah biasa. Sedekah. Dan dia masih punya kewajiban membayar zakat fitrah. Gimana? Walaupun ada sebagian ulama mengatakan yang penting jangan lewat satu hari itu. Cuman dalam hadis Nabi SAW itu menunaikannya itu sebelum sholat. Dan dia mengingatkan jangan sampai lewat sholat Idul Fitri. Karena kalau sudah sholat Idul Fitri itu sudah bersurai semua. Ya, kita pun sudah tidak peduli lagi dengan yang lain-lain. Sudah sibuk sendiri. Ustadz, mungkin Sobat Kominfo nih ada yang belum tahu atau ada yang belum ngerti untuk zakat fitrah ini berapa sih Ustadz gitu yang harus ukurannya. Iya, ukurannya. Sok namanya. Sok satu sak. Ini sudah bahasa kita sebetulnya ya satu sak ya. Cuman satu sak tempat kita itu satu sak semen berat itu 50 kilo. Terus satu sak itu ini ukuran dalam timbangan Arab. Disebut di situ 4 mud. Lebih kurang 2,4 kilo. Lebih kurang ya. Ada yang menyebut 2,7 kilo. Ini yang paling sering digunakan oleh pemerintah Indonesia itu adalah 2,7 kilo. Iya. Nah, karena ini mengambil yang paling amannya lah. Walaupun di dalam fikih ada yang menyebutkan 2,4 kilo. Tapi kan kalau sedekah ini nggak perlu terlalu hemat-hemat betul. Kalau memang 2,7 itu cukup ada, ya mengapa mesti dikejar 2,4? Insya Allah apa yang kita berikan itu akan kembali lagi kepada kita. Jadi ukurannya seperti itu. Ada yang menyebutkan 3 kilo. 3 kilo. Terutama dalam mazhab Hanafi kalau tidak salah. Nah, tergantung kita. Masyarakat Indonesia yang banyak mengadopsi pandangan ulama Syafi'i itu rata-rata menggunakan ukuran 2,7 kilo. Nah, ini yang sekarang ini banyak kita lakukan. 2,7 kilo berarti ya Ustaz. Tapi boleh juga menggunakan uang. Nggak uang mesti. Jadi gimana tuh? Berarti kan dikonversi. 2,7 kilo itu dikonversikan ke uang.
Kalau sekarang ini lebih kurang 45.000 lah. Saya pikir 45.000 sampai 50.000. 50.000. Oke, Ustaz. Karena sesuai dengan harga beras yang ada di tempat kita. Oke. Kalau kita pakai topi koki, Ya, berapa? berarti berapa? Iya. Padanwangi berapa? Darul Sesuai dengan berapa konsumsi gitu. kita. Kok jadi beras ya, Ustaz? Iya, kalau jadi beras. Tapi kalau kita hitung kemarin itu lebih kurang 45.000 sampai 50.000. Kan jarak harga ini kan nggak terlalu nyolok juga ya. Sekarang 18.000, ada yang 17.000, ada yang 16,5. Nah, jadi seperti itu. Oke, Ustaz. Nah, untuk targetnya sendiri udah tercapai di bulan ini, Ustaz? Belum. Berapa persen gitu? Persenannya aja. Belum lagi. Belum ya? Karena biasanya masyarakat kita walaupun diperbolehkan membayar zakat fitrah itu di awal Di Ramadan, awal, iya, benar. tapi masyarakat tetap menunggu di akhir Ramadan. Iya. Nanti rame-rame Iya, benar. bicara semuanya itu. Jadi belum bisa belum bisa saya Oke. sampaikan. Belum bisa diprediksi berapa persennya. Belum. Iya, benar. Mudah-mudahan lah, Pak. Kalau bisa secepatnya. Ya, amin. Ya, insyaallah. Itu loh Sobat Kominfo. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda. Jangan Jadi, malam takbiran. malam takbiran itu nggak sempat lagi Iya, tuh. orang udah buat lontong. Itu orang sudah buat lontong semua dan hebohnya kemana-mana. Iya, benar. Benar sekali. Nah, itu Sobat Kominfo ya. Kalau bisa sekarang dibayar zakatnya, jangan Iya. nanti pas malam takbiran itu kata Ustadz kita. Nah, kalau berbicara tentang sensitif ya kalau untuk keuangan atau zakat-zakat ini, untuk bagaimana sih Basnas Provinsi Riau menangani potensi penyalahgunaan dana zakat fitrah? Tuh banyak kasusnya tuh. Oh, sekarang ini yang namanya sama seperti kita bertanam. Takkan semuanya buah itu baik. Ya. Walaupun pupuknya sama. Iya, benar. Tetap saja ada, kalau mentimun ada yang lurus, ada yang bengkok. Mengantisipasi adanya penyalahgunaan wewenang, adanya umpamanya tindakan-tindakan yang amoral terkait dengan pengelolaan zakat, maka naungan pertama dari pengelolaan zakat itu adalah Undang-Undang nomor berapa? Tahun 2011. Nomor 10 tahun 2011 itu memberikan panduan bagaimana tata kelola zakat yang ideal menurut negara kita gitu. Nah, undang-undang inilah yang menjadi dasar munculnya aturan-aturan lain yang wajib diikuti oleh semua amil zakat. Baik yang berada di Basnas, yang berada di lembaga amil zakat yang di luar pemerintah, atau mungkin juga lembaga-lembaga yang kecil-kecil, ini wajib semuanya mengikuti aturan ini. Nah, di situ sudah tertulis zakat yang didistribusikan itu kategorinya sudah diatur oleh pemerintah dan tidak boleh keluar dari itu. Nah, inilah cara mengontrolnya. Kemudian kita juga meningkatkan koordinasi antara kita dengan daerah, antara kita dengan LAS, supaya kita selalu bisa mendapatkan informasi yang sama terhadap pengelolaan zakat ini dan apa-apa saja yang perlu kita patuhi di dalam pengelolaan zakat. Nah, ini tujuannya adalah mengantisipasi yang tadi itu. Oke. Dan yang ketiga, kita menerapkan SOP yang cukup ketat. Istilahnya kalau tidak seperti ini, tidak bisa begitu. Contohnya di Basnas Provinsi Riau, untuk penyaluran dana di bawah 5 juta, itu membutuhkan tanda tangan sampai 5. Sampai 5? 5 tanda tangan. Oke. 5 orang yang Iya, menandatangani. iya, Kalau kurang dari 5, itu tidak bisa. Batal. Kalau di atas 5 juta, itu 8 tanda tangannya. Oke, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Di atas 10 berarti udah berapa belasan tanda tangan? 8 itu maksimal itu. 8, Ya. oke. Jadi kan ada kadang-kadang permohonan atau kebutuhan penyaluran itu sampai 20 jutaan. Iya. Seperti penyaluran untuk orang sakit. Nah, ini mesti diketahui oleh 8 pihak itu. Banyak ya. Karena Pihak-pihak apa seleksinya saja begitu. itu, Ustaz? Ada pihak pembuat berita acara, pemohon. Oke. Ada kepala pelaksana, ada pelaksana. kabaknya, Oke. ada pimpinan 5. Oke. Jadi pimpinannya 5 pimpinan Oke. ini mereka mesti tahu. Nah, ini tujuannya apa? Agar pemantauan pengelolaan zakat itu benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan. Karena kan kesilapan itu selalu terjadi ketika kita one man show. Betul. Sendiri. Sendiri. Nah, kalau sendiri kita itu susah. Iya, Nanti yang akan menjadi temannya
Setan. Kalau setan yang sudah jadi teman, nah dia Iya. nggak mau berhenti, dia bisik-bisik terus. Iya benar sekali Ustadz. Iya oke seperti itu ya. Iya. Ternyata memang transparan juga ya Ustadz ya, banyak yang menandatangani gitu. Iya, nggak boleh Nggak kalau boleh kita menerapkan sendiri, begitu. Karena di Basnas RI itu sudah menitipkan SOP yang begitu lengkap kepada kita, termasuklah salah satunya dalam proses pencairan ini. Oke, ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tadi. 2011 Oke, ya. tentang Tentang zakat nasional. zakat nasional. Nah, itu mungkin sobat bisa baca. Jadi Iya. percaya aja, percaya aja dengan Basnas kita ya. Iya. Oke, nah Ustadz karena waktu kita menunjukkan udah habis ini, mungkin ada pesan sedikit buat teman-teman tentang zakat fitrah kita. Iya, sama seperti biasa ya Pak ya. Bahwa karena zakat fitrah ini zakat yang terkait dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, menunaikannya lebih awal itu akan lebih baik karena pendistribusiannya nanti ada kalanya butuh waktu. Dengan menunaikannya lebih cepat, maka pendistribusian zakat fitrah ini bisa dilakukan dengan efektif hingga sampai kepada setiap orang yang berhak menerimanya dan mereka juga bisa memanfaatkannya untuk menghadapi hari raya yang akan datang tak lama lagi. Kita mendoakan mudah-mudahan semua umat Islam yang berpuasa dan akan berhari raya mendapatkan berkah dari bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ya, Bapak sama-sama. Ustadz Mas Riyadi Hasan sudah mau main ke podcast kita dengan tema hari ini yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah. Ya, ayo bayar zakat fitrah sobat Kominfo supaya kita kembali fitri bersama ya Insya Ustadz ya. Allah, ya. Nah, teman-teman karena kita sudah berakhir, maka saya Duci Dana Putri dan tim yang bertugas menundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.